Di sini itu banyak keunikan. Ada beberapa benda-benda yang memiliki nilai sejarah. Ini adalah kemasan yang paling pertama kali untuk limun oriental. Dari 1920, tuh teman-teman, luar biasa. Bener-bener originalnya. Nih, memiliki sejarah dari Jerman tahun berapa? 40 itu. Tahun 40. Mereknya Telepon. 1940. Tak ambil nanti ya. Iya, Transfer ya. Deal teman-teman. 5 juta. Wow. Teman-teman, hari ini saya berkunjung ke pengusaha muda Pekalongan, pemilik limun oriental. Jadi ini adalah salah satu jenis usaha di Pekalongan yang sudah turun-temurun, bahkan hampir 100 tahun usianya. Baik, untuk info detailnya kita langsung bincang-bincang dengan si ownernya. Halo, apa kabar Mas Didi? Iya. Jadi teman-teman, ini kebetulan Mas Didi itu juga teman saya, teman semasa SMA di CD Sapiensi Bedono. Oke, jadi kita dulu satu asrama, satu sekolah, satu angkatan. Jalan teman main juga. Iya. Jadi dulu kita itu angkatan masuk 2001 di CD Sapiensi Bedono. Iya. Di bawahnya Sekuci ya, Mas Didi ya? Iya. Kita lulus berarti 2004. Oke. Baik Mas Didi, langsung aja biar nggak lama-lama. Ini untuk limun oriental berdiri mulai tahun berapa dulu? Dulu awal ngerintisnya kakek buyut saya itu sekitar tahun 1920. 1920 di daerah Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Berarti per hari ini kurang lebih hampir 98 tahun ya? Iya, hampir 1 abad. 98 tahun. 98 tahun. Bayangin. Jadi teman-teman, usah gengsi. Kalau yang namanya meneruskan usaha keluarga itu nggak perlu gengsi teman-teman. Yang penting Anda bisa nggak meneruskan bahkan mengembangkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke. Terus Mas Didi sampai hari ini rata-rata omsetnya itu berapa per bulan? Sekarang konsisten di sekitar 60 juta. 60 juta. Ya, berarti udah lumayan besar ya. Padahal lumayan. Sebelum Mas Didi megang itu omsetnya nggak setinggi ini ya? Belum, nggak sampai segitu karena udah penjualan turun terus. Ya bisa dibilang autopilot lah seperti itu. Autopilot ya? Nggak ada yang ngurusin. Oke. Terus buat bayaran karyawan aja seperti itu. Mas Didi dulu megang pertama kali bener-bener manajemen dipegang oleh Mas Didi sendiri mulai per tahun berapa itu? Itu Maret 2017. Maret 2017 berarti hampir setahun lebih ya, mau jalan 2 tahun. Oke. Kemudian nih Mas Didi, kebetulan kemarin sebelum saya kesini, saya sempat menyampaikan ke netizen kira-kira apa aja ya yang pengen ditanyakan Mas Didi. Boleh saya sampaikan ya? Pertanyaan para netizen ya. Mereka pengen tahu apa saja tentang limun oriental khas Pekalongan. Sebentar. Ini ada banyak pertanyaan Mas Didi nih. Banyak. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya nih dari netizen nih. Produksi per hari atau per bulan itu sekitar berapa Mas Didi selama ini? Kita 1 jam itu mampu produksi sekitar 500 botol ya. Per 1 jam ya? Iya, jadi terus sehari rata-rata bisa produksi berapa jam ini? 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Berarti sekitar 1.500 sampai 200 sampai 2.000 botol ya? Oke. Berarti kalau dikali dalam sebulan kurang lebih sebulan berapa jam kerja? Sebulan 25 hari kerja sih. 25 hari kerja. Berarti kalikan 2.000 sekitar 50.000 ya? Iya. 50.000 teman-teman. Produksi saat ini per bulan ya? 50.000 botol. Oke. Buat teman-teman yang mau menjadi agen atau distributor bisa langsung kontak ke Mas Didi di bawah ini. Oke? Lanjut ya. Apa yang selama ini sudah Mas Didi lakuin untuk masalah marketing? Sudah saya lakukan adalah saya mencoba menawarkan produk saya ini dari kafe ke kafe, restoran, bahkan saya menawarkan proposal untuk ke hotel. Oh gitu ya. Terus berarti selama ini dari strategi marketing yang udah dilakuin sudah konsumennya sudah kemana aja nih daerahnya nih yang sudah terjangkau? Terjangkau di Jakarta. Jakarta ada berapa tempat? Ada 3 ya. 3 tempat. Oke. Terus
Terus di Malang ada. Malang. Oke. Malang tuh sekitar 30 kafe di sana. Begitu. Pekalongan? Pekalongan. Pemalang terus Itu sekitar 20 lebih ya. ada ya. Sampai Oke. kabupaten. Berarti kalau di total selama ini udah sekitar berapa itu anunya? Total pelanggan yang sudah jadi pelanggan. yang udah refill lah. Dan restoran itu sekitar 50 lebih. Oh my god. Wow. 50 ya, cukup banyak teman-teman. 50 pelanggan dari Limun Oriental, minuman ringan khas Pekalongan. Iya. Gitu. Mas Didi, satu lagi nih. Kira-kira masyarakat sini itu apa sih yang membuat mereka itu juga tertarik untuk berkunjung ke sini? Seperti ini ada adik nih dari SMA nih. Ada teman-teman dari SMA juga yang suka nongkrong sini. Apa Mas Didi yang membuat mereka itu suka ke sini? Mungkin Boleh harganya cerita? murah. Terus kedua Harganya murah? tempatnya nyaman. Tempatnya nyaman. Oke. Ngobrol buat Terus ada nilai budaya gitu ya? Iya, karena kita termasuk salah satu tempat heritage di Oh gitu Pekalongan ya. ini. Makanya ini nggak dipugar Mas ya, nggak istilahnya dipugar. nggak boleh direnovasi total gitu ya, Iya. karena ada nilai cagar budayanya gitu ya. Betul. Oke, berarti kalau bangunan ini juga sama Mas, turun temurun dari awal ini. Iya. Dari Berarti dulu kurang lebih sih. juga 1920-an. Nah, dulu awalnya Bahkan sebelum 1920 ya iya, maksudnya ya. kontrak sama Belanda dulu kakek saya. Oke. Terus akhirnya tambah maju, usahanya bisa kebeli di sini. Iya, oke. Tuh teman-teman, jadi teman-teman yang punya usaha keluarga, sekali lagi saya ingatkan, nggak perlu gengsi. Ini depan saya, teman SMA satu angkatan, dia pemilik penerus dari Limun Oriental. Sampai detik ini beliau nggak ada rasa gengsinya untuk meneruskan usaha keluarga yang saya bilang luar biasa. Dari 98 tahun yang lalu sampai detik ini, jika sebuah usaha masih berjalan, itu berarti eksis, berarti tetap itu running, berarti settle dan itu layak untuk diteruskan. Oke teman-teman, kita lanjut ke titik-titik spot yang lain ya, biar kita tahu suasana dari Limun Oriental sekitar sini. Lanjut kita ya. Lanjut. Oke, ya. Jadi di sana itu saya lihat tadi ada kemasan di mana itu produksi dari awal sampai kemasan yang terakhir, teman-teman. Kita lihat ya. Ini sebagai bukti visualis bahwa yang pertama Yang paling kemana Mas Di? pertama kali nih. Oke. Nih teman-teman, ini adalah kemasan yang paling pertama kali untuk Limun Oriental. Berarti ini 1920 ya ini ya? Iya. Tuh teman-teman nih, jenisnya nih masih utuh, masih original. Ini isinya Iya. masih original. Betul. Dari 1920. Tuh teman-teman, luar biasa. Tulisannya Joe Giocli. Itu apa Mas? Itu kakek buyut saya yang pertama kali bikin dulu. Joe Giocli itu adalah salah satu nama dari kakek buyut, iya. pemilik pertama. Betul. Dari Mas Didi. Yang ngerintis dulu pertama kali. Oke, siap Mas Didi. Keren banget ini. Tulisannya masih Fabriek ya. Tuh, bukan pabrik tapi Fabriek. Bahasa apa nih Mas Didi? Belanda sih. Bahasa Belanda ya. Fabriek tuh teman-teman. Pabrik lemonade and mineral water. Terus kemasan selanjutnya mana Mas Didi? Selanjutnya Setelah kemasan ini yang kedua yang mana? ini Bisa jelaskan dikit Mas? ini awal kata dari Oriental Bintang Timur sebelum ganti nama ke Oriental. Oke, berarti sebelum Oriental Limun itu namanya Bintang Timur. Bintang Timur, Karena Orient pada Star. dasarnya Orient itu. Oh gitu, oh Bintang Timur. Nih teman-teman, bisa dilihat. Ini adalah kemasan kedua dari Limun Oriental. Oke, luar biasa. Ini packaging yang ketiga. Oke. Dulu keluarin rasa varian baru, di sini mulai memperkenalkan menggunakan merek Oriental Cap Nyonya. Oh, rasa baru itu maksudnya lemon itu sendiri, nah? Iya, lemon juice. Rasa lemon gitu Iya. ya. Oke, ini teman-teman bisa dilihat nih. Ini isi 350 cc lemon juice. Jadi ketika dulu kakek buyutnya Mas Didi mulai merintis kemasan yang ketiga, dia kenapa mengambil tema lemon juice? Karena menambah rasa dengan rasa lemon juice. Makanya kemasannya seperti ini, teman-teman. Oke. Ini adalah kemasan pertama yang sudah menggunakan printingnya. Iya. Oke, lihat nih teman-teman kemasannya. Tulisannya udah mulai modern nih, pabrik limun.
sudah bernama Oriental. Oke, lanjut Mas Didi. Lanjut. Kemasan berikutnya. Berikutnya ini. Loh, sebenarnya Mas Didi, ini kok ada Pekalongan telepon 185. What? Artinya apa nih Mas Didi? Dulu teleponnya masih 3 digit gitu. Oh gitu ya? Well, sekarang udah banyak ya? Dulu masih 0285. Masih tetap ada masih, itu? Cuman belakangnya 185 gitu? Nah, oh, nih teman-teman. Dulu nomor teleponnya untuk daerah Pekalongan masih 3 digit, sekitar 1960 ya? Oke. Karena jarang masih yang punya telepon kan. Iya. Lanjut Mas Didi. Ini 1980 sampai 2000. 1980 sampai 1990. Oke. Namanya udah pakai Oriental seperti yang sebelumnya, cuman dia lebih simple ya, mungkin nggak seramai yang sebelumnya. Ini kemasan yang kelima teman-teman, 1980 sampai 1990. Betul. Kurang lebih. Oke. Terus yang terakhir? Nah, terakhir ini tahun 2000 ini sampai sekarang. Nah ini teman-teman, kemasan terakhir sampai hari ini untuk Limun Oriental khas Pekalongan. Kemasan terakhir sudah mulai unik, ada cutek-cutek dikit ya. Cute sedikit. Oke. Mudah-mudahan ini bisa lanjut ini, apa namanya, kemasan berikutnya. Lebih bagus lagi. Oke. Terus Mas Didi, ini kok ada beberapa barang yang sepertinya memiliki nilai sejarah ini. Dulu ini apa ini Mas Didi? Radio. Radio kuno. Radio zaman kapan ini? Ini tahun 40 bikinan Jerman. Ini dijual Mas Didi? Ya banyak nawar sih, cuma gitu. saya Saya mau nih Mas Didi. Kalau saya beli 5 juta gimana Mas Didi? Ya boleh aja. Teman-teman, nih memiliki sejarah dari Jerman tahun berapa Mas Didi? 40 itu. Tahun 40. Mereknya Telefunken. 1940, mereknya Telefunken. Telefunken. Boleh tuh saya beli 5 juta. Tak ambil nanti ya? Ya. Transfer ya? Transfer ya? Ya boleh aja. Deal teman-teman, 5 juta. Ini saya butuh nilai sejarahnya nih. Oke. Ini buat dulu dengerin proklamasi pakai ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lewat ke Pekalongan, jangan lupa mampir ke Limun Oriental. Model pialanya ini gitu. Tahun berapa? 77. 1977, Limun Oriental sempat menang untuk lomba kebersihan. Oke. Coba disut. Oke. Terus ini maksudnya apa nih Mas Didi? Itu dulu botol bekas Essence sih. Oh. Untuk rasanya. Masih import rasanya. ini dulu dari Belanda langsung. Oh gitu. Made in Holland tulisannya di sini. Lihat teman-teman, Karena ini dulu, juga ada botol yang memiliki nilai sejarah dari segi umur dan waktunya. Itu cukup panjang. Jadi ini juga masa-masa awal ya. Karena untuk meramu rasa. Oke, lihat ya teman. Ada sekitar 4 jenis botol berwarna biru dengan ukuran yang berbeda. Ini semuanya memiliki nilai sejarah. Ini berangkas dari tahun berapa nih Mas Didi? Wah, ini umur sampai 100 tahun kali ada. 100 tahun. Walah, berarti ini keturunan pertama nih? Kakek buyut pertama? Oke. Bisa dibuka Mas Didi? Bisa, ada kuncinya. Ada yang mau nyimpen Mas? Simpen sini teman-teman, nggak bakal hilang. Kuncinya ya antik. Oke. Ini kurang lebih berarti sekitar ya tahun 19-an lah ya. Gitu ya, sekitar tahun 1900 teman-teman. 200 awal. Untuk kakek buyut pertama. Kakek buyut pertama dari Mas Didi. Oke. Ini di Limun Oriental ada mesin tik yang memiliki nilai sejarah. Produksi dari Amerika dengan merek Royal sekitar 1950. Oke. Satunya dari mana? Mesin kasir. Hah? Sama dari Amerika. Dari Amerika juga. Terus mereknya? Kurang tahu saya mereknya. Tadi kurang tahu ya. Oke. Mesin kasir. Jadi teman-teman, di sini itu banyak keunikan. Ada beberapa benda-benda yang memiliki nilai sejarah. Jadi kalau di sini nggak cuma Anda akan disuguhkan minuman-minuman dari produksi Limun Oriental, tapi juga bisa berkeliling untuk lihat ke tempat produksi juga ya. Oke, nanti kita juga ke sana teman-teman. Oke, kita lanjut.